Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang saya hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sekian tahun kami dapat hadir di tengah-tengah majelis taklim Nahdlatul Ulama di Kecamatan Belah Batuh ini. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini membawa hikmah bagi kita sekalian. Allahumma amin. Kurang lebih 4 kali pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Belah Batuh memohon kepada kami untuk membacakan sebuah kitab Safinatun Najah, yaitu oleh Bapak Joko. Namun saya selalu berhalangan. Insyaallah 1 tahun yang lalu juga meminta agar kami untuk membacakannya, tapi saya juga berhalangan. 2 minggu yang lalu Pak Joko, saya juga berhalangan karena juga kami mempunyai kegiatan rutin juga. Ketepatan kami juga diminta untuk mengisinya. Tadi sedianya kami juga ingin tidak hadir karena juga ada undangan yang sama juga rutin, pengajian rutin tiap 2 minggu sekali, yaitu di Loksrane. Namun kami juga izin di Loksrane karena berkali-kali di MWC Belah Batuh ini tidak pernah saya penuhi. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada pengurus nggih. Namun bapak-bapak yang saya hormati, sebelum saya membacakan kitab fikih Safinatun Najah ini, saya mohon maaf ya, apabila dalam kajian ini terdapat kekurangan, kehilafan, atau mungkin ada yang tidak sefaham dengan bapak-bapak hadirin wal hadirat yang saya hormati. Saya mohon minta maaf, dan sudilah kira-kira bapak-bapak dan ibu membantu kami. Ketidakpahaman ini, kesalahpahaman atau yang beda cara memahaminya, mari kita rembukan bersama-sama agar menemui jawaban yang sempurna. Baiklah bapak-bapak yang saya hormati, ini maaf, ini kira-kira lama apa sebentar ya? Setengah jam ya. Mungkin bapak-bapak sudah capek ini ya. Ratibul hadat mulai tadi, saya sendiri juga sudah capek sebenarnya, tapi karena kewajiban saya tetap ingin membacakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada kita. Amin. Mari kita hadiah Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kajian kitab kuning Safinatun Najah ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan kita mendapatkan barokah dari musannaf atau pengarang kitab dari Safinatun Najah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila masani fi usilatin li sahih imam li sahih alim al-fadil sallallahu alaihi ala madhab Imam Syafi'i nafa'anallahu bihim amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembacaan kitab Safinatun Najah ini kita baca urut Pak Jogang ya. Kita berurutan, berarti besok Ramadan ini libur ya? Libur ya, berarti habis awal lah. Okay. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga kitab Safinatun Najah ini nanti bisa kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya temakan akhirat, sifate Allah Ar-Rahman Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu uta sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang ngarani alam kabeh, wa bihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung ala umurid dunya ing atase perkara dunya wa dini lan perkara agama. Wa sallalan muga-muga pirangan rahmat sapa Allahu Gusti Allah, wasallam lan muga-muga pirangan pinaringana keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi ajmaina sakabehane. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim lan lafat la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. La haula ora ono daya, la haula ora ono daya kekuatan, la haula ora ono daya sumugih, wala quwata lan ora ono daya kekuatan ngelakoni ibadah. La haula ini manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan maksiat, tidak mempunyai daya melakukan durhaka. Kalau wala quwata, manusia itu juga tidak mempunyai daya kekuatan untuk melaksanakan ibadah. La haula wala quwata ora ana daya nglakoni la quwata wala quwata lan ora ana daya kekuatan nglakoni ibadah illa terkecuali billahi kelawan Allah al aliy kang maha luhur al adim kang maha agung. Sedikit dulu ya Pak ya pembukaan ya, kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini pengarang kitab selalu mengawali dengan bacaan bismillah dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Miwiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya temakan akhirat, sifate Allah Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Bapak-bapak yang saya hormati, kita bahas tentang bismillah dulu. Mari kita kajian kitab ini kita sedikit berdiskusi nggih. Yang kurang paham atau mungkin yang tidak paham atau mungkin beda cara memahaminya, mari kita sama-sama memberikan argumennya atau komentarnya. Begini Bapak-bapak, Ar-Rahman ini adalah sifat Allah yang bersifat di dunia dan juga bersifat di akhirat. Beda dengan sifat Allah Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim ini belas kasihan Allah hanya untuk di akhirat. Pertanyaannya, siapa saja yang mendapatkan sifat Allah Ar-Rahman ini? Kalau boleh saya tanya ini terlebih dahulu ya, kira-kira orang kafir itu mendapatkan sifat Allah yang namanya Rahman enggak? Dapat ya?
Siapa saja yang mendapat sifat Rahman Allah? Semua ya, semua makhluk. Semua umat apa semua makhluk? Kemudian perbedaan umat dan makhluk itu apa ya? Ya? Seluruh makhluk hidup. Kalau makhluk seluruh penciptaan Allah. Makhluk itu ya. Itu semuanya mendapatkan sifat Allah yang namanya Rahman. Kalau umat itu beda nggak dengan makhluk ya? Umat juga makhluk. Ya? Makhluk. Kalau umat itu makhluk Allah yang dipimpin oleh salah satu rasul. Umat ya. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz gimana? Mungkin bisa memberikan pengertiannya. Umat termasuk anak Adam ya. Setelah anak Adam itu kan juga umat. Hewan itu juga dapat rahman Allah ya. Dapat semua, termasuk orang kafir yang sholat, yang istiqomah, yang rajin sholat, yang enggak sholat, bahkan orang Islam yang tidak sholat pun juga mendapatkan sifat Allah Rahman. Rahman itu belas kasihan. Yang namanya belas kasihan, ya Allah itu tetap memberikan. Itu perbedaan antara manusia dan pencipta. Perbedaan manusia atau makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun makhluknya durhaka, membangkang, tidak mau menyembah, Allah tetap memberikan sifatnya yang namanya Rahman, diberikan. Termasuk rahmat yang namanya makan, rezeki. Kemudian ada pertanyaan, Pak Ustadz, itu ada orang yang rajin sholat jatuh miskin, yang mau dimakan itu sampai hutang-hutang itu, yang mau dimakan besok itu sampai nggak ada Pak Ustadz. Kemudian orang yang nggak pernah sholat kok banyak uangnya ya itu kenapa ya Pak Ustadz ya? Kalau begitu kan enakan menjadi orang yang tidak sholat aja sekalian, atau menjadi orang yang murtad, atau menjadi orang kafir, banyak uangnya. Semua permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang rajin sholat jatuh miskin. Seringkali malah ustadznya, kiainya itu miskin juga itu. Kalau ustadz, kiai miskin yang memang nggak pernah kerja, kadang-kadang enak-enaknya kerja dipanggil suruh ngaji. Nah saya sendiri kadang-kadang enaknya kerja itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, diajak ngobrol sampai jam 10, kapan saya kerjanya? Ya, okay. Betul. Sementara orang-orang yang tidak pernah sholat, abe dengan perintah Allah, banyak uangnya, karena nggak tahu waktu, kerja aja. Karena dia mintanya rezeki, karena mintanya uang, karena mintanya kekayaan, dikasih kekayaan oleh Allah yang namanya sifat Ar-Rahman. Nah, orang yang orang Islam, bahkan beliau ini dilahirkan dari rahim Islam atau mu'alaf, tetapi tidak mau menjalankan perintahnya, tidak mau menjalankan perintah Allah yang namanya sholat, beliau hanya mendapatkan sifatnya Allah yang namanya Ar-Rahman, tetapi tidak mendapatkan sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Karena sifat Ar-Rahim itu belas kasihan hanya untuk di akhirat. Siapa? Ya kekasih Allah, orang-orang yang disayang oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang akan mendapatkan sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Apa itu? Surganya Allah.
Kemudian kalau dilanjut kepada pertanyaan tadi, kalau begitu enakan orang nggak sholat Pak Ustadz. Iya, silahkan. Anda mau minta sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, apa hanya ingin mendapatkan sifat Allah yang namanya Ar-Rahman saja? Bapak-bapak hadirin wal hadirat yang saya hormati, mungkin bapak-bapak pernah mendengar sejarah Mbah Soleh ya. Mbah Soleh yaitu marbot Masjid Sunan Ampel atau yang dikenal dengan santrinya Kanjeng Sunan Ampel. Sebenarnya Kanjeng Sunan Ampel itu ngerti kalau Mbah Soleh yang jatuh miskin ini, Mbah Soleh yang sering kekurangan makan ini sebenarnya kekasih Allah. Tetapi Pak, ya, kadang-kadang kalau orang alim tapi tidak mempunyai harta cenderung diabaikan, betul? Betul. Tidak dihiraukan. Kadang-kadang ya dipanggil saenake dhewe. Padahal orang yang berilmu itu harus dihormati. Orang tua harus dihormati. Padahal guru ngaji miskin gak dihargai Pak. Bahkan pendapatnya sering ditolak karena miskin, gak punya uang. Padahal pendapatnya bagus. Contoh Mbah Soleh, di saat beliau ini pengurus pembangunan Masjid Ampel itu mau dibangun, beliau musyawarah menentukan arah kiblat. Didengar aja oleh Mbah Soleh. Nah, yang rapat pengurusnya orang sugih-sugih semua. Orang-orang sugih semua. Tetapi musyawarahnya tidak pernah menemukan titik temu, sehingga Mbah Soleh ini sedikit memberikan pendapatnya. Mbok ya lek musyawarah aja tukaran tok. Lek musyawarah sing apik ya ndang ditentokno. Segera menentukan sikap. Lah nentukan arah kiblat tukaran tok. Apa kata peserta musyawarah tadi? Mbah sampan tukang nyapu ya mbok nyapu ya wis gak sampe ngurusi iki Mbah. Karena apa kere? Enggak punya duit. Pendapatnya yang suke-suke walaupun salah diterima Pak. Betul. Sampai sekarang ya. Tapi mudah-mudahan warga di sini enggak ya. Udah Mbah, jangan ikut-ikut sampai enggak punya apa. Untuk makan aja bingung kok. Mau kasih pendapat. Akhirnya musyawarah lagi, berusaha menghindar. Didengar lagi oleh Mbah Soleh. Akhirnya Mbah Soleh pendek cerita, udahlah gini aja. Kalau kita mau menentukan arah kiblat itu tidak akan pernah ada habisnya. Karena apa? Di Rubuk itu hanya sekedar ilmu, tetapi tidak ada rumusan yang pasti, teori ilmu. Kalau pasti lurus ya sulit. Lantas gimana Mbah? Kalau ingin lurus gampang, bawa benang dari Surabaya bawa ke Mekah sana. Lebih sulit lagi, iya kan? Betul, lebih sulit lagi. Semakin tidak didengar Mbah Soleh gregetan, akhirnya apa mikrofnya dituding. Sini, aku boleh miskin gak boreken. Ditunjuk mikrofnya langsung bolong. Sini, siapa ketuanya tadi yang musyawarah nih? Sini Pak Ketua, lihat dulu. Tuh, lihat Mekah. Akhirnya apa? Ditunjuk bolong, Mekahnya kelihatan. Sudah, gini aja kok repot. Karena apa? Pendapatnya dia tidak pernah didengar.
karena latar belakang miskin, tidak punya uang, bahkan yang mau dipakai makan bingung, kadang-kadang utang ke sana kemari Pak, sampai-sampai lu mau hutang untuk makan besok itu lu nggak dipercaya, nggih. Itu biasanya ustadz, kiai gitu. Kenapa ya nggak pernah kerja? Enak-enak kerja diceluk, nggih. Masya Allah. Mudah-mudahan orang yang berilmu ini mendapatkan ridha dan makfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian yang mendapatkan sifat rahimnya Allah adalah orang-orang contoh seperti Mbah Soleh ini, orang yang berilmu. Sebenarnya Kanjeng Sunan Wali Songo termasuk Raden Rahmat itu mengetahui bahwa Mbah Soleh ini adalah orang yang disayang oleh Allah, orang yang akan mendapatkan sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Ini sebagian kecil contoh Pak. Ada lagi ya, organisasi itu sering bermasalah Pak. Karena apa? Organisasi itu yang datang itu ada 4. Yang pertama apa itu? Tawon. Tapi yang datang duluan biasanya ini ulat Pak. Nggih. Yang datang di taman itu, jadi organisasi itu kalau saya ibaratkan bagaikan taman Pak. Nggih. Organisasi itu kalau kita ibaratkan bagian satu pertamanan yang indah. Organisasi itu sebenarnya kalau dipandang dari jauh itu adalah indah. Organisasi NU itu kalau dipandang dari jauh itu luar biasa Pak. Begitu datang di sekretariat yang ngaji hanya 10 orang, kadang-kadang 3 orang. Dari jauhan luar biasa. Tetapi yang datang itu biasanya yang pertama Pak ya, ulat. Ini harus hati-hati. Yang kedua kupu-kupu. Yang ketiga tawon. Jadi saya gambarkan 3 aja yang datang di suatu pertamanan ini. Pertama, ulat. Yang datang di pertamanan itu, di taman yang indah itu Pak ya, ulat. Bagaimanapun bapak-bapak caranya menanam pohon dan bunga yang indah, kalau ulat ini sudah datang, kalau enggak daunnya yang dimakan, batangnya. Betul. Ulat datang makan daunnya, daunnya habis, batangnya pun juga dimakan. Naudzubillah ini. Tugasnya apa? Ya kita obat, diobati supaya sembuh. Tamannya supaya tidak jadi rusak. Organisasi gimana ketika penyakit ini datang? Ya kita obati. Caranya gimana? Ngaji, tholabul ilmi seperti sekarang ini. Itu caranya ngobat. Jangan dibunuh, jangan dibuang. Barangkali ulat itu ada manfaatnya. Nggih. Barangkali ulat itu ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian kalau ulat itu bisa diobati, caranya dididik. Bagaimana supaya kamu menjadi ulat-ulat yang baik, ulat yang bisa membawa pupuk supaya taman itu menjadi indah. Yang kedua, kupu-kupu. Wah, kupu-kupu ini juga luar biasa bahaya juga ini. Kupu-kupu itu biasanya penampilan aja, kumisnya panjang, bajunya pasti bagus ya. Siapa kira kalau dia sebenarnya menjadi orang yang tidak berilmu. Nggih. Datang di taman, ustadznya punya pendapat, pengurusnya punya pendapat, diserekal lah, gak nek bener ya. Ini kupu-kupu ini juga harus hati-hati, tapi juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibuang begitu saja. Mungkin kupu-kupu ini ada manfaat, tidak boleh dibuang, tidak boleh dibunuh. Wah, kamu salah Pak Ustadz.
wah kamu pengurus ini cara kamu ini salah ini yang benar begini, suruh tampil, waduh malah gak karu-karuan dia, uang organisasi dihabisin. Naudzubillahi min dzalik. Yang hebat menjadi tawon, Pak. Kupu-kupu itu kalau datang di taman ya terbang, pamer baju yang bagus, seolah-olah menjadi seorang ustadz yang alim. Tetapi ketika hinggap di pohon atau di bunga, bukannya kupu-kupu ini menjadi obat atau menjadi pupuk atau menjadikan indah taman itu, akan tetapi bunganya lama-kelamaan menjadi rontok dihinggapi. Senengannya kupu-kupu itu sudah mulai berbunga, dihinggapin, plek, terbang lagi. Setelah rontok ditinggal dia. Kalau tawon enggak, tawon itu hinggap di taman, tugasnya mencari sari-sari yang ada di taman itu. Tugasnya mencari sari-sari ilmu seperti yang sekarang ini, ngaji, Pak. Setelah ilmu didapatkan, beliau sampaikan kepada anak-anak didik yang lain, disampaikan kepada orang-orang yang tidak paham tentang agama. Pak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat kepada umat manusia, kepada umat Islam. Salat adalah merupakan satu perintah yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Nah, kajian kitab kuning fikih ini, kalau saja bapak-bapak bisa mengamalkan ajaran atau materi yang ada di kitab Safinatun Najah ini, sebenarnya ibadah bapak-bapak itu sudah sempurna. Maaf ini, saya ngomong seperti ini bukan berarti saya jadi orang alim atau bukan berarti saya menjadi orang yang pinter, Pak. Jujur, saya ini termasuk golongan orang-orang yang dhaif sama seperti itu. Cuman saya oleh guru saya, ini maaf, Safinatun Najah ini saya pertama kali diajarkan oleh guru alif saya, yaitu Kiai Nur Halim. Allahumma gfir lahu, mudah-mudahan beliau ini diampuni dosanya, diterima amalnya, Allahumma amin. Pertama kali saya diajarkan Safinatun Najah, bin Samsul Arifin, sebenarnya engkau ini cukup mengamalkan apa yang ada di kitab Safinatun Najah ini untuk melaksanakan ibadah, aktivitas sehari-hari. Karena di sini sudah diatur tentang masalah ubudiyah. Ubudiyah diantaranya adalah sholat. Untuk mencapai syarat sahnya sholat itu ada syarat rukunnya. Di sini lengkap. Lakukan itu, insya Allah engkau akan menjadi ahlu jannah. Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, ketika tawon itu datang hinggap di taman mengambil sari-sari, dikumpulkan di satu tempat, yaitu di rumah, menjadilah yang namanya madu. Madu itu bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat. Likulli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Orang sakit panas, obatnya apa? Di antaranya kalau sekarang botrek, nggak ada botrek, zaman dulu apa? Ambil madu, sembuh. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, ketika tiga kelompok ini datang di satu pertemanan atau di organisasi, ini jangan dibunuh, jangan dibuang, barangkali ada manfaatnya. Kalau tidak, maka pengikut kita tidak akan berkembang sebagaimana cara-cara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara kita berdakwah, silahkan bapak-bapak mau cari caranya siapa? Kita mau niru caranya Nabiullah Musa alaihissalam, apa kita mau niru caranya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silahkan. Coba mari kita lihat bagaimana cara Nabiullah Musa alaihi wasallam
menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada satu perintah bahwa ini hak, bahwa ini batil, langsung disampaikan. Contoh kecil, ketika Nabiullah Musa alaihi wasallam dikejar oleh musuhnya sampai ke tepi pantai atau ke tepi laut, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku dikejar oleh musuhku, oleh bala tentara yang ingin membunuhku. Apa yang harus saya lakukan? Karena kalau ini tidak saya binasakan, maka saya yang akan mati. Kalau saya mati, maka saya tidak bisa menyampaikan risalahmu di kemudian hari. Oh, kalau begitu, bukankah engkau saya kasihkan tongkat? Pukulkan di laut. Pukulkan di laut." Betul. Akhirnya laut itu terbelah menjadi dua, menjadi jalan yang bisa dilalui oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Itu cara Nabi Musa. Tetapi setelah di tepi lagi, "Ya Allah, musuhku masih mengejar, ya Allah." Oh, kalau begitu pukulkan lagi. Pukulkan lagi. Akhirnya apa? Musuh Nabi Musa habis. Sehingga tidak kurang dari 100 tahun, pengikutnya tidak kurang dari 10 orang. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, sebenarnya baginda Rasul ini pada saat itu kan sedang dirundung kesusahan, sama seperti orang-orang yang ada di BTN sekarang ini, insya Allah susah ekonomi. Cuman beda, kalau zaman Rasulullah dirundung kesusahan karena pamannya, kakeknya, istrinya meninggal dunia, sehingga susah, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukannya mendapatkan pujian dari warga kaum kafir pada saat itu, akan tetapi dicaci maki, Pak. Sehingga saking kesalnya malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apakah perlu gunung Uhud ini saya angkat, saya jatuhkan kepada orang yang menghinamu?" Apa kata baginda Rasul? "Kalla law ta'lamun." Jangan ya malaikat Jibril, karena mereka tidak tahu bahwa saya ini adalah utusan Allah. Akhirnya apa, bapak-bapak yang saya hormati? Dengan penuh kesabaran, cara-cara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu yang sekejap Islam itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut Muhammad ini menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sifat Allah Ar-Rahman dan sifat Allah Ar-Rahim. Ini baru bahas bismillah sudah banyak ya. Belum muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin ini ya. Gimana? Cukup nggih? Cukup dulu nggih. Karena pembahasan bismillah ini sudah cukup panjang. Mungkin kalau ada waktu dan bapak-bapak masih berkenan saya diajak mengaji lagi, saya siap dan bersedia. Insya Allah nanti kita tinggal menyampaikan atau menjabarkan tentang alhamdulillahirabbil alamin sampai la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semuanya. Dan sebelum kita sholat isya berjamaah, marilah cara kita tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.